Selamat pagi Ibu Bapak Guru dan teman-teman yang terkasih. Hari ini saya Birgita Odelia Lakesya Kanya dari kelas 4A nomor absen 6 akan memimpin renungan kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati, sikap, dan seluruh perhatian kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa karena telah membawa kami dengan aman melalui kegelapan malam dan masuk ke dalam terang pagi ini. Bapa, seperti kami boleh melihat hari baru ini, kami mohon agar semua yang kami perbuat membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Biarlah semua kegiatan-kegiatan dan pikiran-pikiran kami hari ini selalu murni, dan penuhilah dengan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Bapa yang terkasih, apabila kami tersandung atau jatuh dalam perjalanan kami hari ini, kirimkanlah malaikat-malaikat kudus-Mu untuk mengangkat kami kembali dengan lembut dan menempatkan kami kembali pada jalan-Mu. Biarlah kami hidup yang terkasih apabila Engkau memanggil kami pulang hari ini. Biarlah kami sudah dalam keadaan siap menemui-Mu berhadapan muka dengan muka. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 16. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, "Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan."
kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saling berbagi makanan. Teddy adalah seorang anak kelas 3 SD dan dia memiliki seorang teman yang bernama Rino yang berada sekelas di atasnya, yaitu kelas 4 SD. Teddy setiap hari selalu diberi bekal oleh ibunya. Bekal itu dimakan setiap jam istirahat berlangsung. Suatu ketika Teddy sedang menyantap bekalnya dan kebetulan ada Rino kakak kelasnya yang terus-menerus memegang perutnya akibat tidak sarapan sewaktu hendak berangkat ke sekolah. Dengan rasa iba dan kasihan terhadap Rino, Teddy pun menawarkan bekalnya kepada temannya itu, dan mereka pun menyantap bekal secara bersama-sama. Teman-teman yang terkasih, dalam kutipan Injil tadi, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Maka kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus senantiasa berbagi kepada teman-teman kita yang berkekurangan atau kelaparan. Nah teman-teman, apakah kita berani berbagi kepada sahabat-sahabat kita yang berkekurangan atau kelaparan? Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan misi putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama. Semoga daya sabdamu yang kami wartakan memberikan harapan baru bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa ciri khas sekolah Santo Yosef. Tuhan Yesus, bukalah hatimu, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami bijak. Santo Yosef, doakanlah kami agar kami dalam kesahajaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Anak-anakku yang baik hati, agar kita semua terjaga oleh Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, marilah kita membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada, bersama dengan Bapak Ibu Guru, bersama dengan orang tua, dan seluruh aktivitas kita selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.